melembagakan dirinya, menamakan dirinya sebagai pesantrenkah yang membantu tanpa riba, pesantrenkah yang akan memberikan backup terhadap orang-orang yang terkena dengan jeratan hutang pinjol. Mengklaim dirinya bisa menghapus data hutang, bisa menyewa tim IT yang canggih untuk menghapus data kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat ilmu, dan selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Fai, pengisi channel Ilmu Official. Kali ini saya akan mencoba untuk membongkar bagaimana modus dari joki pinjaman online yang lagi marak dan korbannya juga banyak. Dan tentu modus dan gaya mereka adalah memanfaatkan situasi kepanikan ketika seorang nasabah lagi gagal bayar. Namun sebelum itu saya ingin memberikan keterangan dulu apa yang saya baca dari berita dari Otoritas Jasa Keuangan, bahwa di akhir tahun ini kurang lebih ada sejumlah 18,33 juta nasabah yang lagi gagal bayar dengan total TWP 90 kisaran hampir 5%, dan angkanya itu sudah mencapai hampir 66, triliun. Artinya ini bukan angka yang kecil, ini adalah angka yang fantastis. Berarti sekian tahun ini nasabah itu lagi terjerat dengan yang namanya pinjaman online. Nah, bicara joki, saya ingin fokus dulu pada joki. Setidaknya saya mencatat beberapa modus yang dilakukan oleh joki. Yang pertama, mereka itu kemudian melakukan spam di berbagai medsos. Misal nih, dia kemudian bikin live streaming di TikTok tentang beberapa APK yang aman di gagal bayar, APK yang tidak ada FC lapangan, APK yang lagi ada FC lapangan, APK yang udah slik OJK legal, ini APK yang tidak ada slik OJK-nya, macam-macam. Mereka bikin live streaming seperti itu, dan nasabah yang lagi panik, mereka masuk di kolom itu, kemudian mereka komentar, tanya, dijawab. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka memberikan konversi dengan DM misalnya. Silakan keterangan lebih lanjut, DM Kak, bisa menghubungi saya. Nah, di saat itulah ketika dia chat pribadi, modus yang dilakukan adalah mereka akan mencoba mengidentifikasi, mencoba mendiagnosa limit ataupun angka yang ada dari data yang ada pada nasabah. Itu modus yang saya lihat dari medsos. Tidak hanya di TikTok, termasuk juga di Instagram. Bahkan ada yang udah melembagakan dirinya, menamakan dirinya sebagai pesantrenkah yang membantu tanpa riba, pesantrenkah yang akan memberikan backup terhadap orang-orang yang terkena dengan jeratan hutang pinjol. Bahkan juga ada yang kemudian bikin tutorial di konten YouTube, dan mereka modusnya minta ampun ya teman-teman ya. Itu modus pertama. Nanti saya jelaskan kenapa kok saya bilang bahwa joki ini sering saya kampanyekan sebagai penipu. Nanti saya akan jelaskan argumentasi saya, apa yang mendasari saya menyebut mereka itu penipu. Terus yang kedua, si joki ini mengklaim dirinya bisa menghapus data hutang, bisa menyewa tim IT yang canggih katanya untuk menghapus data kalian. Padahal justru bukan menghapus data, yang ada data kalian yang tersebar. Bagaimana mungkin sistem yang sudah kuat di berbagai APK lembaga perbankan, dan mereka juga udah punya dashboard khusus untuk menyimpan data kalian, dan itu online semua sampai ke slik OJK. Itu bagaimana cara mereka menghapus? Nah, itu yang bisa ngerti soal ini adalah mungkin orang-orang yang boleh jadi berpendidikan ke atas ya. Tapi kalau
macam ibu-ibu, orang yang nggak paham tentang teknologi, diiming-imingi bisa hutangnya nggak ditagih dan segala macam saat lagi galau, takut datanya disebar dan segala macam. Akhirnya mereka mengikuti gaya-gaya dan cara-cara mereka menipu, cara-cara mereka menggiring dan segala macam. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ada salah satu mahasiswa juga. Ini mahasiswa yang notabene secara pendidikan itu sudah ya istimewa lah dalam konteks financial teknologi ya. Tapi kenapa mereka ketika mereka diiming-imingi hadiah, lowongan kerja dan segala macam, mereka kemudian masuk dalam lingkaran itu dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka terjebak dengan yang namanya pinjol. Dan tidak hanya itu, mereka sudah tidak menggunakan uang yang mereka ambil dari datanya, tapi justru mereka mendapatkan tagihan yang ada setiap bulan. Modus seperti ini menurut saya adalah modus darurat yang harus ditindak secara tegas oleh pihak berwenang, yaitu mungkin kepolisian atau satgas dan segala macam, di mana pemerintah harus hadir di tengah kondisi yang seperti ini. Teman-teman, modus yang paling mudah kita lacak adalah biasanya, ini saya sudah mencatat beberapa kata-kata mereka. Pertama, mereka seolah-olah satu sama lain ini tidak kenal. Jadi berperan seperti sindikat. Jadi ada yang udah kampanye saya bisa meng-backup data, kemudian yang kedua dia dimasukkan di grup, iya saya sudah berhasil begini, diulas yang ketiga, begitu mereka mengulas. Padahal mereka ini satu sekumpulan orang-orang yang kerjaannya adalah mencari nasabah yang lagi datanya bisa diakses untuk ambil bank, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kenapa harus dihindari joki? Satu, mereka ngajak kalian ngambil uang. Mereka bukan ngajak kalian cari solusi, tapi ngambil uang. Dengan cara apa? Mereka dengan cara mengkampanyekan bahwa ambil di APK ini aman kak, gak usah dibayar kak. Itu kan berarti ada tindakan menyuruh untuk mengambil uang yang ada di bank ataupun di platform di financial teknologi itu sendiri. Nah, karena itu saya kira saya penting untuk mengkampanyekan dalam video ini meskipun sebentar, bahwa hindari modus joki bukan menghapus data yang ada, justru data Anda tersebar dan tidak aman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa doakan kerjamu dan kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.